Dengan berbagai cara, Ketua Huangshan akhirnya berhasil mengeluarkan mereka dari Akademi Jiangnan dan membawa mereka bertiga ke Pagoda 9 untuk berlatih di bawah kepelatihan Mahaguru Hyojin. Sementara itu di benua lain, tepatnya di benua semesta biru, terlihat Tin Yu tengah berlatih berbagai teknik di bawah air terjun yang mengalir deras. Saat ini Tin Yu melatih teknik boneka yang merupakan teknik peninggalan sang ayah. Teknik itu dapat membelah diri menjadi beberapa replika yang sama jika tubuh sang pengguna dapat terbelah atau terpotong menjadi dua bagian. Tapi ada satu kekurangan dari teknik boneka. Teknik ini begitu banyak menguras energi tubuh. Teknik ini begitu kuat. Aku telah mencoba memotong diriku sendiri dengan menggunakan pedang. Bukannya aku celaka, malah tubuh yang terpotong dapat membentuk dua tubuh baru. Tapi sangat disayangkan dalam menggunakan teknik boneka aku harus menggunakan energi yang cukup besar. Berarti aku harus meningkatkan ranah tingkatanku menembus ranah surgawi agar dapat menggunakannya dengan maksimal. Ucap Tin Yu. Tin Yu mengesampingkan itu semua. Sekarang pikirannya tengah terfokus pada pedang penguasa malam yang ada di dalam alam batinnya. Tin Yu duduk bersila di atas batu besar, kemudian melakukan meditasi. Dia pun masuk ke dalam alam batinnya di tempat di mana gurunya sering melakukan meditasi. Tin Yu mendapati sebuah pedang dengan penampakan seluruh pedang yang berwarna hitam kelam dengan posisi menancap ke tanah. Tampak aura yang sangat kuat keluar dari pedang itu. Dengan langkah pasti Tin Yu berjalan mendekati pedang tersebut. Tampak olehnya bayangan sang guru berada di pelupuk matanya. Tin Yu sangat bersedih karena pedang yang berada di hadapannya ini merupakan tulang inti Raja Naga Langit milik gurunya, yang memang selama ini disimpan oleh sang guru untuk diberikan padanya sebagai hadiah setelah sang guru telah tiada. Tin Yu menggenggam pedang itu, dan memberikan setetes darahnya ke permukaan pedang. Betapa terkejutnya Tin Yu saat meneteskan darahnya ke permukaan pedang. Terlihat darah itu berwarna emas. Dan Tin menyadari jika di dalam tubuhnya kini mengandung darah dewa dari ayahnya yang merupakan jenderal setinggi langit. Pantas saja ranah kekuatan yang selama ini kulatih telah berubah menjadi ranah tingkatan surgawi, yang hanya terjadi jika tubuh kultivator itu mempunyai campuran dari darah dewa ataupun darah peri. Batin Tin Yu. Tiba-tiba saja, dua teknik pedang yang sangat kuat keluar dari dalam pedang penguasa malam. Teknik itu adalah teknik 6 rasi bintang dan teknik rekah naga penghancur. Kedua teknik pedang itu merupakan teknik terkuat-kuat dari teknik pedang surgawi ciptaan naga giok. Pedang penguasa malam terus mengeluarkan gambaran-gambaran yang dapat dilihat jelas oleh Tin Yu. Bagaimana cara menggunakan kedua teknik itu? Tapi sangat disayangkan oleh Tin Yu. Kedua teknik itu tidak dapat dipelajarinya sekarang sebelum dirinya berada di tingkat ranah surgawi. Aku akan terus berlatih, agar segera menembus ranah tingkat surgawi. Dan semua peninggalan guru serta ayahku yang merupakan teknik bela diri tingkat tinggi dapat kukuasai. Batin Tin Yu dan kembali ke kehidupan nyatanya. Aku akan segera ke Sekte Pasir Es, untuk menemui Tetua Yun Leng sesuai dengan keinginan guruku waktu itu. Tapi sebelumnya aku akan ke Kerajaan Lumut karena ada satu janji yang harus kulakukan di sana, yaitu menyembuhkan Ratu Mei Ling. Bisik Tin Yu. Tin Yu segera mengalirkan energi murninya ke dalam batu energi roh pemberian dari Sang Ratu. Maka tiba-tiba saja sebuah portal muncul di hadapan Tin Yu.
Dan tanpa ragu Tin Yu masuk ke dalam portal hingga tiba di depan istana kerajaan lumut. Akhirnya kau datang juga Tin Yu, sambut sang ratu. Aku tak akan mengingkari janjiku ratu. Dan hari ini aku akan menyembuhkan luka dalam yang kau derita, jawab Tin Yu. Hari itu juga Tin Yu meminta sebuah ruangan yang dapat dipakai olehnya dalam menyembuhkan sang ratu. Maka sang ratu membawa Tin Yu ke sebuah tempat yaitu ruangan yang cukup luas untuk dipakai Tin Yu dalam menyembuhkannya. Ruangan besar ini dapat kau pakai untuk menyembuhkanku Tin Yu, ucap sang ratu. Terlihat Tin Yu menganggukkan kepalanya pelan, mengiyakan perkataan sang ratu. Ratu, dalam penyembuhan yang akan kulakukan ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Yaitu ratu harus melepaskan pakaian dan menyisakan pakaian yang hanya menutupi bagian sensitif ratu saja, ucap Tin Yu yang sedikit ragu untuk mengatakannya. Lancang. Berani sekali kau mengatakan hal itu padaku, hardik sang ratu. Aku tak punya banyak pilihan ratu. Karena itu adalah syarat yang harus ratu penuhi. Namun jika ratu merasa terganggu dengan hal itu, lebih baik kita urungkan saja dalam menyembuhkan luka dalam di tubuh ratu, ucap Tin Yu kembali. Sesaat sang ratu terdiam memikirkan perkataan Tin Yu. Jika aku tak mencobanya, bagaimana aku bisa terbebas dari kutukan ini? Usiaku masih 16 tahun tapi tampak seperti wanita tua. Aku harus yakin dan percaya pada Tin Yu karena hanya ini yang bisa aku lakukan. Melihat Ratu Meiling bimbang dan ragu, hal itu membuat Tin Yu berusaha untuk meyakinkannya. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Maafkan aku Ratu. Bukan maksudku untuk merendahkan ataupun melecehkanmu di dalam penyembuhanmu ini. Dalam teknik jari matahari yang kupakai untuk penyembuhan, tak boleh ada satu helai benang pun yang boleh tersentuh jarum-jarum emasku. Harus murni jarum-jarum emasku itu berhubungan langsung dengan tubuhmu. Jika terkena oleh sehelai benang ataupun pakaian yang kau kenakan, maka efeknya akan berbalik padamu yang akan membuatmu semakin terluka parah," batin Tin Yu. Beberapa saat kemudian keheningan terjadi di dalam ruangan itu. Sang ratu mempertimbangkan kembali perkataan Tin Yu yang harus melepaskan pakaiannya dalam penyembuhannya. Tak ada salahnya aku mencobanya. Jika Tin Yu bertindak di luar batas dan berhasil memperkosaku, maka dia harus mempertanggungjawab untuk menikahiku. Karena aib ini merupakan aib bagi kerajaan dan ibu kandungku yang berada di alam cahaya rembulan, batin Ratu Meiling yang mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi bagi dirinya. Tin Yu, aku percaya denganmu jika kau mampu menyembuhkanku. Tapi aku tak ingin kau salah artikan kepercayaanku ini dan berbuat hal-hal aneh yang merugikanku. Jika kau melakukan hal buruk padaku maka di masa depan aku akan menjadi bayangan yang akan memburu dan menuntut balas atas kerugian yang kuderita, ucap Ratu Meiling sambil membelakangi Tin Yu. Satu persatu pakaian yang dikenakan sang ratu berjatuhan di lantai ruangan, yang menyisakan pakaian tipis dan transparan yang menutupi bagian sensitif di tubuhnya. Melihat hal itu Tin Yu hanya dapat menelan ludah dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya. Dengan cepat Tin Yu menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya keluar secara perlahan-lahan, guna menenangkan hati dan pikirannya dari pikiran kotor yang sempat menyelimuti batinnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang Tin Yu? Ucap sang ratu sambil membalikan tubuhnya. Kali ini Tin Yu menghadapi ujian tersulitnya kembali. Bukan masalah latihan, ataupun menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Akan tetapi masalahnya adalah ledakan emosi hatinya yang merupakan laki-laki normal yang memiliki daya tarik terhadap lawan jenis yaitu wanita.
Ratu Meiling merupakan wanita cantik. Walaupun saat ini terlihat seperti wanita tua yang telah berusia sekitar 45 tahun. Akan tetapi lekuk-lekuk tubuhnya masih begitu sangat luar biasa indah dengan pemandangan dua bukit kembar yang sudah sangat matang. Yang terlihat begitu sangat jelas seperti tanpa penutup yang menutupinya. Semua itu karena kain yang menutupi kedua bukit kembar sang ratu sangat tipis dan transparan. Apa yang dilihat oleh Tin Yu merupakan pemandangan yang tak lazim dilihatnya. Pemandangan yang penuh pesona pemikat lawan jenis yang sangat luar biasa. Apalagi tubuh Ratu Meiling yang bersih dan terawat tambah membuat Tin Yu terasa mabuk kepayang dibuatnya. Apa yang harus kulakukan sekarang Tin Yu? Tanya sang ratu untuk kedua kalinya. Bersambung.